Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jamila Tunisa dan Rabiah Al-Adawiyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ayat tentang kewajiban zakat dan ketentuan pembagian zakat. Pengertian zakat. Zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya. Ayat tentang kewajiban zakat yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tafsir Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya zakatkanlah atau sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya. Maksudnya dari yang disebutkan itu lalu kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada tayammamu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Maksudnya, yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Artinya, pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya. Maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah? Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu, lagi Maha Terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Ayat yang kedua ada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, di mana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah, serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha mendengar doa dan Maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat.
Di sini saya akan mau melanjutkan dari materi tersebut, yaitu C. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang miskin, yang ketiga para amil zakat, yang keempat orang-orang mu'alaf, yang kelima ar-rikab, yang keenam agarib, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Yang bagian D, ayat-ayat tentang ketentuan pembagian zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mulafa'ata qulubuhum wa fi riqaba wal ghamina wa fi sabilillahi wa absabil firaqsi yastaminallahu wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk atau memerdekaannya, budak-budak orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 960. Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa adalah celaan dari beberapa orang munafik yang keberatan terhadap pembagian zakat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada para pengembala dan sebagainya. Kemudian turut ayat ini sebagai legitimasi pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan zakat. Allah menjelaskan bahwa Allah yang akan secara langsung mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian harta sangat kepada selainnya. Allah membagikan zakat untuk mereka yang tersebut dalam ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 9. Para ulama berbeda pendapat mengenai 8 kelompok ini. Apakah pembagian zakat harus mencakup semuanya atau sebatas yang memungkinkan saja? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Pertama, harus meliputi semuanya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama. Sedang pendapat kedua, pembagian zakat yang tidak harus meliputi semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada hanya satu kelompok saja, meskipun pendapat kelompok lainnya. Ini pendapat Malik dan sekelompok ulama salaf dan halaf. Sedang Ibnu Jarir berkata, ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.